Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pengetahuan musik. Nah, mungkin dari kalian semua boleh mengambil bukunya untuk menulis tentang deskripsi tentang pengetahuan musik. Jadi, secara umum, pengetahuan musik adalah konsep apresiasi musik secara teori. Pemahaman dasar pengetahuan musik dirancang sebagai upaya agar mahasiswa maupun siswa memahami bagaimana musik dibangun dari unsur-unsur yang meliputi yang pertama melodi, yang kedua harmoni, dan ada beberapa lagi bentuk lainnya. Nah, selain itu juga di dalam pengetahuan musik ini kita juga harus mengetahui bentuk-bentuk nilai not. Yang pertama, di sini Bapak akan menuliskan tentang bentuk not. Yang pertama, yaitu ada namanya not penuh. Contohnya seperti ini, bulat. Nah, yaitu nilai notnya, not penuh ini yaitu nilainya 1, 2/2, dan 4/4. Nah, kemudian ada juga namanya yaitu bentuk not setengah, yaitu bentuknya seperti ini, bulat, mempunyai tangkai. Ya, ini nilai notnya setengah atau 4/8. Kemudian yang ketiga ada namanya not seperempat. Not seperempat ini seperti ini contohnya. Not seperempat, nilai notnya seperempat. Nah, bedanya antara not seperempat dengan not setengah, yaitu bedanya di sini. Kalau not 1/2 itu tidak ada tanda hitam di dalam perutnya. Sedangkan not seperempat yaitu ada tanda hitam yang penuh di dalam not tersebut. Kemudian di dalam pengetahuan musik ini kita juga harus mengetahui ada yang namanya yaitu notasi irama. Nah, di dalam notasi irama ini kita berbicara tentang jenis-jenis not dan tanda diam. Irama adalah boleh ditulis, irama adalah rangkaian gerak akibat perbedaan nilai not, durasi atau panjang pendeknya nilai-nilai nada. Kemudian lanjut lagi, irama terbentuk oleh sekelompok nada-nada yang nilainya berbeda, yang membentuk pola irama tertentu. Irama juga bergerak menurut pulsa di dalam ayunan dan gerak irama. Kemudian kita lanjut. Nah, di dalam pengetahuan musik atau secara umum juga memiliki bentuk-bentuk tanda diam. Yang dimana yang pertama bentuk tanda diam itu ini Bapak contohkan seperti ini. Ini namanya tanda diam penuh, ya, atau sama dengan not penuh yang ada pada gambar yang di atas ini. Ini maksudnya sama ya, antara tanda diam ini sama dengan nilai not penuh yang ada di atas ini. Kemudian ada tanda diam setengah, itu juga sama seperti yang pada gambar yang Bapak buat yang di atas ini, itu sama. Ini sama dengan nilai not yang ada pada gambar yang kedua, yaitu nilai not setengah atau 1/2. Kemudian yang ketiga yaitu tanda diam 1/4.
tanda diam seperempat ini berbeda dengan tanda diam antara tanda diam penuh yang pertama dengan tanda diam yang setengah, yaitu tanda diam seperempat ini contohnya seperti ini. Ini sama dengan nilai not seperempat. Ada pada gambar yang ketiga. Oke, baik. Nah, di sini tadi kita sudah membahas tentang yaitu pengetahuan musik di pertemuan awal tadi. Nah, di sini Bapak akan melanjutkan tentang sekitaran masih membahas tentang pengetahuan musik, tapi di sini kita akan membahas tentang metronom. Nah, metronom itu boleh dicatat kepada adik-adik semua. Metronom adalah alat pengukur kecepatan gerak pulsa, kekuatan sebuah lagu yang sebenarnya ditemukan oleh De Wicknell. Tetapi sejarah mencatat yang berhasil memperbaiki dan memproduksikannya adalah Maelzel mencatat. Maka alat tersebut kemudian disebut menurut namanya metronom Maelzel. Bapak ulang lagi, yaitu namanya disebut menurut namanya itu metronom Maelzel yang sering disingkat dengan MM. Sudah. Kemudian kecepatan yang ada di dalam metronom tersebut yaitu mempunyai tempo dalam sebuah lagu yang diukur dengan suatu kiat. Di mana metronom Maelzel ini dapat digunakan untuk kecepatan gerak yang diatur dengan penempatan bandulannya, misalnya MMM, yaitu singkatan dari metronom Maelzel. Yang dapat kita tuliskan di sebelah kiri bagian lagu atas. Apabila di atas sebelah kiri sebuah lagu dapat dituliskan dengan MMM, yaitu singkatan dari metronom Maelzel, yaitu 60 atau MMM, not setengah sama dengan 60 atau hanya not setengah sama dengan 60. Nah, di dalam metronom ini kita harus mengetahui bentuk nilai not yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan awal tadi, yaitu not penuh, not setengah, not seperempat. Kemudian baik tanda diam. Di dalam penulisan lagu, baik kita menulis sebuah lagu aransemen ataupun kita membuat tentang komposisi musik, di dalam penulisan komposisi maupun aransemen itu kita harus mengetahui metronom dari lagu tersebut. Nah, contohnya seperti kita membuat lagu Burung Kakak Tua atau yang lainnya, kita harus mengetahui metronomnya. Misalnya metronomnya not seperempat sama dengan 100. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di sini Bapak juga menjelaskan tentang jenis birama. Nah, di dalam jenis birama ini, yang pertama kita harus mengetahui konsep dari birama ini apa. Yang pertama, birama ialah, boleh dicatat, ketukan yang teratur yang di dalamnya terdapat aksen, ya, aksen. Yaitu aksen itu contohnya seperti garis, ya, seperti ini. Aksen. Nah, ini contoh aksen. Ini aksen. Aksen dan juga non aksen, ya, yang datangnya berulang dan tetap. Dan di dalam jenis birama ini dapat juga dikaitkan bahwasanya birama itu adalah ayunan rangkaian kelompok yang berupa pulsa.
pulsa itu kita contohnya bisa Bapak contohkan seperti ini, yaitu ketukan kaki di kaki, baik di kaki maupun di tangan kita sendiri. Itu contoh yang sederhananya. Nah, banyak lagi jenis-jenis pulsa yang bisa kita contohkan baik di mulut, di kaki maupun di tangan. Nah, seperti halnya dengan sastra demikian, di dalam musik juga terdapat yaitu tekanan-tekanan aksen yang sudah Bapak jelaskan tadi, contoh dari aksen itu. Kemudian di dalam jenis birama ini ada nada-nada tertentu untuk menentukan nada yang harus mendapatkan tekanan. Tidak. Nah, maksud dari penjelasan sini, tidak semua nada itu yang kita tulis untuk baik mengaransemen maupun mengkomposisikan musik, tidak semua nada itu kita membuat aksen maupun tekanan. Nah, cuman ada beberapa not saja atau beberapa birama saja yang kita membuat aksennya tergantung dari lagu tersebut. Nah, maupun tergantung dari arrangernya sendiri. Itu baik kita membuat aransemennya lagu-lagu pop maupun lagu-lagu yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini juga Bapak akan menjelaskan tentang birama. Nah, birama itu contohnya seperti apa? Birama itu adalah garis 5. Garis 5. Kenapa dibilang garis 5? Karena di dalam pembuatan notasi balok ya, itu ada garis birama, yaitu contohnya seperti ini. Seperti ini ya, 1 garis pertama, 2 garis kedua, 3 garis ketiga, kemudian 4 dan terakhir yang paling atas kelima, dan mempunyai kolom 1, 2, 3, 4. Nah, di dalam birama ini juga mempunyai 3 klep ya, yang sering disebut di dalam musik. Yang pertama ada klep G, yang kedua ada klep F, dan klep C. Nah, di dalam pembelajaran ini kita mulai dari klep G dulu. Nah, contoh klep G itu seperti apa? Boleh Bapak tulis, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh klep G. Nah, kita kenapa dibilang atau disebut dengan klep G? Yaitu titik di sini berada di garis yang kedua. Kedua di sini. Sini. Kan kita kalau misalnya menghitung nada itu kan dari nada yang dasar, yaitu nada C netral ya, yang di sini. C, kemudian D, E garis pertama, kemudian spasi pertama, F, dan yang terakhir itu di garis kedua, G. Makanya untuk pembuatan klep G, yaitu kita harus membuatnya dari garis kedua. Contohnya seperti ini. Sini. Tarik ke atas. Nah, harus sesuai dari sini, garis kedua. Nah, kemudian Bapak juga menjelaskan tentang cara pembuatan klep F. Nah, klep F itu seperti ini. Awalnya kita harus membuat yang namanya garis birama terlebih dahulu. Garis birama 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
F seperti ini. Nih. Ini adalah contoh dari klep F. Nah, sudah jelas ya. Yang paling sering digunakan di dalam pembelajaran di sekolah maupun di sekolah tingkat SMP maupun tingkat SMA yaitu klep E, klep G, dan klep F. Nah, untuk klep C itu biasanya sering digunakan untuk aransemen lagu ataupun di dalam biola ya, itu biasanya menggunakan klep C yang contohnya seperti ini. Nah, seperti huruf B. Ini contoh dari klep C. Nah, sudah. Nah, boleh ditulis lagi. Kelompok pulsa yang terdiri dari dua disebut birama dua kelompok pulsa yang terdiri dari 3 disebut birama 3, demikian seterusnya. Nah, baik birama keempat yang disebut dengan birama keempat, dan yang terakhir birama kelima yang disebut dengan birama kelima. Nah, kemudian lanjut, di dalam musik terdapat beberapa jenis birama seperti berikut ini. Yang pertama birama tunggal, yang kedua birama susun, yang ketiga birama campuran. Nah, di dalam birama tunggal ini yaitu atau disebut ya di dalam istilah musik itu yaitu birama sederhana atau simple time adalah jika nilai dari tiap-tiap pukulan beat terdiri dari satu nada, maka ia dinamakan birama tunggal sederhana atau simple time yang terdiri dari nada setengah yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nada setengah yaitu not yang mempunyai tangkai tetapi di dalamnya tidak ada bulatan hitam ya. Kemudian birama yang kedua, birama susun atau compound time, yaitu suatu pukulan beat yang terdiri dari satu nada yang punya titik seperti 6, 9, dan 12. Kemudian ada birama yang terakhir yaitu birama campuran, yakni penggunaan beberapa jenis birama secara bergantian dalam sebuah lagu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi, yaitu di sini Bapak juga menjelaskan tentang contoh birama tunggal atau birama sederhana. Nah, di sini kita awali dengan yang sederhana dulu biar kalian semua bisa memahami dan bisa nanti setelah selesai proses pembelajaran ini, nanti setelah balik ke rumah kalian bisa dapat melatih diri kalian di rumah masing-masing ya. Nah, ini contoh dari birama tunggal atau birama sederhana. Ini 2/4, ini yang disebut tadi klep G, ini 2/4. Nah, ini kan nilai notnya satu ketuk, ini seperempat ya. Nah, contohnya seperti ini, Bapak jelaskan. Satu ketuk ya. Kemudian satu ketuk dengan setengah ketuk itu digabung. Itu contoh ketukannya seperti ini. Satu ketuk digabung dengan setengah ketuk ya. Nah, itu contoh sederhana. Kemudian di sini juga ada contoh yang kedua, yaitu contoh dari 2/2 ini. Ini adalah not yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu not 1/2 ya. 1/2 ini contohnya seperti ini. Nah, itu contoh ketukannya seperti ini. Bapak jelaskan lagi. Itu contoh sederhananya. Nah,
dari penjelasan Bapak ini mungkin ada yang ingin bertanya. Oh, tentang birama ya. Nah, Bapak ulangi lagi, yaitu birama itu di dalam musik yaitu terdapat aksen ya dan non aksen yang didatangkan berulang-ulang, dan tetap dapat juga dikatakan bahwa birama ialah ayunan rangkaian gerak kelompok berupa pulsa yang sudah Bapak jelaskan tadi, baik pulsa di kaki maupun di mulut atau di tangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut materi kita. Nah, untuk materi selanjutnya, nah ini coba boleh dicatat pola membirama. Nah, seperti apa pola membirama ini? Ya, pertama kita tulis dulu pengertian dari pola membirama itu. Pola membirama adalah pola gerakan tangan dirijen ketika memimpin penyanyi dalam bentuk paduan suara, orkestra maupun ensemble. Nah, ini contohnya sering kita temui, contoh sederhananya di hari Senin, yaitu dalam lagu Indonesia Raya ya. Contohnya seperti itu. Yang disebut dengan bahasa umumnya dirijen. Nah, di sini maksud dirijen itu yaitu sebagai conducting di sebuah paduan suara. Memimpin itu tujuannya memimpin dari suatu penyanyi dalam ensemble maupun orkestra. Nah, kemudian gerakan tangan dilakukan dalam posisi pada batas-batas tertentu. Tidak di dalam seorang conducting itu harus mempunyai batas-batas posisi tertentu. Tidak semua lagu kita harus mengayunkan tangan ataupun memberikan posisi tangan untuk sebuah lagu itu baik gerakannya tinggi maupun rendah. Nah, itu kemudian bisa dicatat lagi, tempat berdiri seorang dirijen adalah di depan, di tengah, atau penyanyi. Nah, contohnya Bapak tuliskan seperti ini. Contoh posisi dirijen ini di dalam paduan suara ya biasanya. Nah, ketika seorang dirijen berdiri itu posisinya di sini, di tengah. Ini adalah audiens atau peserta yang untuk bernyanyi. Nah, posisi dirijen di sini, di tengah-tengah, supaya bisa mengkoordinir, yaitu membalansingkan sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh audiensnya. Gitu. Kemudian kaki kiri dirijen terbuka sedikit dan salah satu kakinya agak dimajukan ke depan, kira-kira setengah telapak kaki. Nah, hal ini kenapa sebuah dirijen itu harus meletakkan kakinya sedikit ke depan, yaitu kaki kiri ataupun kaki kanan itu tergantung kenyamanan sebuah conducting gitu. Nah, itu tujuannya supaya untuk ketika dia memulai lagu, memulai dari sebuah lagu itu tidak kaku gitu. Untuk memulai sebuah lagu, dirijen mengangkat kedua tangannya sebagai persiapan, lalu diam sebentar untuk berkonsentrasi. Setelah dirasakan bahwa puncak konsentrasi seluruh tubuh anggota tercapai, maka dirijen memberikan satu pukulan sebuah gerakan pendahuluan dan dilanjutkan dengan ketukan pertama sehingga seluruh anggota penyanyi dapat bernyanyi serempak. Nah,
Kemudian kita lanjut pada gerakan pendahuluan, di mana satu ketuk sebelum nyanyian dimulai, seluruh penyanyi menarik napas serentak. Nah, yaitu harus menggunakan dengan pernapasan perut ya, jangan pernapasan dada. Biasanya di dalam paduan suara itu kita sering memakai pernapasan dada supaya suara itu lebih balancing, tidak goyang gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sangat penting, boleh dicatat kepada adik-adik semua, mampu menangkap atau mengerti isyarat yang diberikan dirijen selama lagu berlangsung. Pada waktu mengakhiri lagu, dirijen harus memberi aba-aba yang jelas seperti gerakan penutup atau gerakan buntut, sehingga ketika lagu diakhiri dapat dilakukan secara serempak. Nah, ini sangat perlu untuk seorang dirijen harus mengetahui lagu tersebut akhirannya seperti apa. Itu sebuah dirijen harus mengetahui, karena di dalam pemimpin orkestra yang disebut dirijen itu, ketika ia tidak mengetahui akhiran lagu, di mana akhiran lagu itu akan berakibat fatal ya. Tentang gaya memberi irama, pada hakikatnya terdiri dari dua cara. Secara sederhana, pada lagu yang bertempo lambat, agak lambat dan sedang, dilakukan dengan gerakan legatis itu 1, 2, 3, 4, maupun gerakan staccatis itu 2, 3, 4. Nah, seperti itu contoh sederhana ya. Pola memberi irama gerakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada contoh gerakan pendahuluan dan gerakan penutup bagi seorang conducting. Nah, ini seperti ini. Ini contoh awalan ya. Awalan ini bisa dilihat. Kemudian ini contoh penutup, yaitu contoh penutup itu seperti ini. Ketika kita mau mengakhiri lagu itu, tangan kita berdiri di atas sini, tutup, tarik ke samping. Seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh dari pola membirama gerakan tangan. Nah, mungkin dari penjelasan Bapak ada yang ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah sudah jelas pembahasan tentang pengetahuan musik yang dijelaskan oleh Bapak tadi? Mungkin ada yang bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Oh, mungkin Bapak rasa penjelasan Bapak sudah jelas ya tentang bagaimana sih pola membirama, tentang pengetahuan musik, media pembelajaran, maupun yang terakhir tadi ada notasi irama. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin nanti kita akan membahas kelanjutan pembelajaran kita di minggu depan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.